Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 19 Maret jam setengah 9 pagi saat ini gue record. Ini garisnya nggak ada yang gue rubah ya, masih sesuai. Kita tarikan ke atas sedikit, masih bullish ya untuk kondisi saat ini. Namun saya kita tarik dulu karena ini sudah menyentuh new ATH baru ya. Di terbarunya saat ini di 38, 39, 3868 kurang lebih lah ya. Maka kita akan tarik Fibonacci baru lagi. Seperti biasa, setiap hari ini ATH, maka setiap hari kita tarik Fibonacci supaya kita tahu kapan kita bisa open sell atau titik mana yang akan dikunjungi lagi untuk selanjutnya. Ini support terdekatnya ya. Oke, kita tarik garis yang terdekatnya dulu. Sepertinya tidak perlu terlalu jauh karena hari ini tidak ada news yang terlalu besar. News besarnya besok hari. Jadi kalau besok ya bolehlah ya tambahin dikit lah. Jadi besok nggak perlu tarik Fibonacci lagi gitu maksudnya. Harusnya nggak usah sih ya. Ya udah, yuk kita lihat. 31 jauh amat langsung ya Fibonacci-nya ya. Tapi memang kalau udah jebol udah nggak ada penghalang lagi nih mah bisa bisa cukup jauh langsung ya. Cukup berbahaya sebenarnya. Kecuali membentuk daerah-daerah baru lagi. Sepertinya akan lebih besar kemungkinan untuk turun ke bawah di esok hari hasil newsnya daripada terbang lagi berdasarkan apa ini? Salah tekan. Oke, kita akan cari sell di 3038 ya ini ya, daerahnya ya, daerah awal. Tapi gue nggak akan sell limit di sini, 3038 ini. Dan akan cari buy di 3004, sudah boleh kita cicil buy di sini areanya. Dan ini juga area 32978. Oke, jika tidak ada news ya, maka kita akan cari sell di 3038 dan akan cari buy di 3004 dan melihat garis biru ini apakah ditembus ya, mungkin ini di sekitar jam 12-an mungkin ya baru ketahuan ini garis birunya ditembus atau enggak. Nah, habis itu kalau tidak ada news maka hanya akan berada di 3004 sampai 3038. Mari kita lihat news hari ini. News hari ini pagi hari ada Jepang ya. Policy rate, monetary, policy statement, BOJ press conference, akan ada pergerakan sedikit, mungkin sampai $10. Lalu sampai malam hari nggak ada news. Oke, berarti sampai malam hari sideways. Berarti besar kemungkinan hari ini adalah koreksi. Karena untuk menyebol new ATH hanya perang yang bisa membobol ya. Selain perang ini nggak bisa jebol lagi nih 38 ya. Sudah terlalu tinggi soalnya. Jadi besar kemungkinan hari ini kita akan lebih mencari sell ya. Dari sini juga sudah boleh cicil-cicil sedikit. Tapi cukup berbahaya kalau open sekarang, mendingan tunggu konfirmasi, jebolin garis biru ya, mungkin di 3025, 3020. Kalau jebol baru kemungkinan besar dia lanjut ke bawah. Ya, kalau misalnya dia mau naik berarti baru dia ada kemungkinan untuk naik lagi ke atas. Namun ya kita tunggu news. Oh, newsnya ini berlanjut sampai besok ya. Jadi bentar. Di besok hari kan gue nggak mungkin pasang jam 12.00 ya untuk analisa hariannya. Jam 1 sampai jam 3 nanti akan ada news sampai jam 4 malah ya. Akan ada news besar ya. Jadi lebih tepatnya hari Rabu ini dari pagi sampai malam kemungkinan kan sideways. Ya, dari pagi sampai udah kembali belum? Dari pagi sampai malam ini kemungkinan sideways dari 3038 sampai 3004 akan berada di area sini. Ataupun kalaupun tembus nih OTH lagi masih sesuai dengan garis biru seharusnya.
Lalu di malam hari akan menunggu hasil news, lebih tepatnya jam 1 pagi sih, bukan malam ya. 1 pagi, kalau jebol follow the trend. Udah ya, jadi jangan counter the trend saat hasil news keluar, karena akan sangat berbahaya. Cuman ada isunya, clue-nya USD sedang menahan, nih Federal Fund Rate ini 4,5%, sedang menahan suku bunga, jadi seharusnya balance, tidak bertambah ataupun tidak berkurang, lebih besar kemungkinannya, karena sedang wait and see juga mereka, seharusnya ya. Kalau misalnya hasilnya 4,5%, maka sideways, cuman akan barbar, candlenya akan banting ke bawah, akan banting ke atas, dan tergantung hasil news-news yang lainnya juga ya. Jadi lebih besar kemungkinan nanti malam jam 1 itu barbar candlestick-nya gitu, yang panjang banget ke bawah atau ke atas, kalau hasilnya balance. Nah kalau enggak, ya tinggal ikutin aja hasil news-nya ya. Dan kalau mau lebih aman lagi, follow the trend aja, jangan langsung open sebelum newsnya keluar. Tunggu dulu newsnya udah keluar, baru open. Ya, dan ini pergerakannya bisa berapa? Bisa $20 lebih. Jadi kalau misalnya udah turun sekitar $6 atau $10, nggak usah takut ketinggalan kereta gitu ya. Lebih baik seperti itu daripada ketarik kalian. Ketarik, pusing ya, atau mau pasang stop loss ya, langsung pasang TPSL kalian ya silakan. Kalau gue lebih suka gue keluar dari market dulu. Tunggu dulu ya di jam 1, atau kalau misalnya dari candlestick-nya ada tanda-tanda gitu ya, ada konfirmasi penurunan ataupun lanjut naik, ya boleh pasang, tapi ya pasang TPSL langsung gitu. Karena biasanya dia naiknya pergerakannya per $6. Jadi naik $6 atau turun $6, habis itu diem, bisa lanjut lagi atau dia kembali dulu ke titik awal, habis itu baru dia banting lanjut lagi naik ke atas atau ke bawahnya itu. Ngerti ya? Jadi kita langsung ke. Jadi misalnya dia bisa banting di sini nih misalnya ya. Dia langsung nambah nih. Ini kan $7 tuh. Ini candlestick. Nah, nih ini kan $7. Dar naik kan. Bisa lanjut lagi naik. Tek. Nah, kalau kayak gini lebih baik kita follow the trend. Langsung ikutin aja. Bisa juga dia naik dulu 7. Kalau misalnya merasa ketinggalan kereta, tunggu dia turun ke bawah. Kalau dia nggak turun ke bawah lagi, udah dia berarti lanjut naik lagi. Ya. Tapi lebih baik ketinggalan kereta dikit gitu ya. Ketinggalan kereta mungkin $6 daripada kalian open posisi di sini misalnya sell gitu ya. Kalian memperkirakannya tiba-tiba ternyata malah ke atas, malah ke buy gitu kan. Itu kan jauh lebih berbahaya gitu ya. Karena stop loss-nya jadi lumayan. Kalau gue lebih baik nunggu gitu. Enakan sih nunggu sih. Oke, lanjut. Hari ini ya. Berarti dari pagi sampai malam sekali lagi kesimpulannya sideways. 3004 sampai 3038 atau naik pun sesuai dengan garis biru sampai malam hari di jam 1 hati-hati. Akan ada news besar jam 1, jam setengah 2. Ya. Follow the trend hasil newsnya. Kalau tidak, ya sudah tanggung sendiri. Oke, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.